BTTH Kaisar Api, episode 393. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Domain Iblis Liar, wilayahnya luas, pasukan dari 3 pusat kekuatan telah ditempatkan di sini, tetapi Raja Iblis Tulang Putih selalu mempertahankan posisinya dengan menahan pasukannya. Di sisi lain, Tiran Tianxiong dan pengawal pribadi Serigala Naga Iblis Hitam bertarung dengan sangat sengit. Meski begitu, Raja Iblis Tulang Putih tidak memanfaatkan api tersebut, dan ia telah menggunakan pengereman statis. Selain itu, tempat ini dapat dianggap sebagai medan perang nomor 1 dari 10 medan perang kuno karena faktanya tempat ini juga merupakan lokasi 2 penjara iblis kota. Di antara mereka, penjara penekan iblis yang menyegel 2 Raja Putih berada di alam iblis liar yang dalam. Sedangkan penjara penekan iblis yang menyegel satu-satunya Raja Merah, tersembunyi di kedalaman medan perang Resentful Mansion. Penjara itu tidak diketahui dan sangat tersembunyi. Bahkan jika itu adalah orang kuat lainnya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tidak, kalau terus begini, aku khawatir kita semua akan tumbang di sini. Saat ini, di padang gurun hitam yang tandus, peperangan yang tak terhitung jumlahnya dan suara monster yang bertarung di langit, satu demi satu, di antara monster yang kalah, beberapa sosok tak tahan. Gumamnya, mereka dipenuhi bekas luka, dan aura mereka sangat lamban. Jelas sekali mereka telah mengalami pertempuran yang sangat sengit. Kedua, di belakang mereka, pasukan monster hitam membantai mereka dengan semangat juang yang tinggi. Guru Yao Shuai, kami bertarung dengan mereka. Sama sekali tidak ada pengecut di antara para prajurit di negara iblis segudang kita. Menatap ke kejauhan bagaikan belalang. Kemanapun mereka lewat, entah itu gurun hitam atau beberapa monster yang tak bisa bergerak karena luka, mereka semua lenyap dalam sekejap dan monster-monster di belakang mereka meraung. Tenangkan aku. Kita tidak bisa jatuh seperti ini, kalau tidak. Pada saat ini, mata si tampan iblis itu menyipit dan dia berkata dengan dingin, dan ada kemarahan yang dalam di matanya. Hahaha, Tuan Ular, gurun memang merupakan makanan kesukaanmu. Hari ini, biarkan kalian berdua menemani pasukan 10.000 monster itu, untuk dikuburkan di sini sepenuhnya. Pada saat ini, kedua komandan monster itu berdiri di langit dengan pasukan besar yang berjumlah puluhan ribu, dan mencibir. Keduanya, dengan 2 tanduk hitam di satu kepala, berbentuk seperti manusia humanoid, berdiri tinggi di langit dan meraung dingin. Setan Banteng berwajah biru, panglima tertinggi para petarung hebat di tahap awal tahap pertarungan abadi bintang 8 di bawah Tiran Tianxiong. Orang lainnya terlihat persis seperti manusia, tidak ada yang aneh. Tetapi nafas di tubuhnya juga berada pada tahap awal dari 8 Star Fighting Immortals. 2 komandan iblis tahap awal pejuang abadi bintang 8, bersama dengan puluhan ribu legiun monster binatang elit di belakang mereka, tentu saja tidak akan memiliki ketegangan dalam berhadapan dengan pasukan tua, lemah, sakit, dan cacat, yang jumlahnya hanya kurang dari 10.000. Semoga Raja Iblis dapat melindungi para pengawal pribadi. Aku akan menunggu, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Melihat pemandangan ini, Dao Shenran yang tak terhitung jumlahnya tersenyum dan berkata di sekitar gurun hitam bagaikan dewa kematian. Sang pemimpin tersenyum lega, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan aliran racun yang sangat beracun menyapu bersama bayangan ular hijau berukuran 1000 meter. Ular tua, jenderal yang cakap di sekitar Raja Iblis 10.000, kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari 8 bintang petarung abadi. Namun sayangnya napasnya sekarang lemah, dan dia dikalahkan oleh 2 pembangkit tenaga listrik 8 bintang petarung abadi awal. Jangan bicara omong kosong, kau dan aku akan melakukannya dan menangkapnya. Setelah Sunsi, iblis banteng berwajah biru berbicara lebih dulu dan berkata kepada iblis lain di sampingnya. Oke, tapi racun di tubuh orang ini sangat aneh, hati-hati. Begitu suara itu jatuh, tubuh iblis banteng berwajah biru bergetar, dan tubuh iblis banteng berukuran 1000 zang keluar. Tanduk cian itu ditutupi dengan jejak garis-garis yang menyeramkan, dan dengan aura yang mengerikan di sekujur tubuhnya, seluruh gurun ternyata dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Ular tua, coba tandukku. Sebelum kekuatan racun yang menyilaukan di sekitar tubuh ular abis,
iblis banteng berwajah biru itu mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan tubuh besar itu ternyata ditembakkan langsung ke tempat Tuan Ular. Aliran udara mengerikan yang muncul di sepanjang jalan benar-benar membuat kehampaan berdengung, dan karena kekuatan besar yang terkandung dalam tubuhnya, seluruh kehampaan mengeluarkan suara samar-samar seperti hancur. Gawat, melihat tubuh iblis banteng berwajah hijau yang agresif itu mendekat, dan bahkan tanduk banteng itu ditutupi garis-garis menyeramkan di wajahnya yang hijau, mata ular tua menyipit dan ia kehilangan suaranya. Bundel ular, tarian 10.000 ular. Melihat pemandangan ini, ular suai hanya bisa menggertakkan giginya, dan setitik esensi darah hijau menyembur keluar dari tubuhnya, diikuti oleh bayangan ular hijau yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, Tuan Ular, seranganmu terlalu lemah. Ketika bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya itu bersentuhan dengan tubuh kokoh iblis banteng berwajah biru, mereka dengan mudah terguncang oleh tanduk mereka dan lenyap. Hanya ada jalan ini. Melihat iblis banteng berwajah biru yang begitu menakutkan, mata si tampan ular mengendur, lalu sebuah pil iblis yang memancarkan cahaya hijau terang muncul dengan lembut. Bakar pil iblis. Sebagai gantinya, Anda akan memperoleh kekuatan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Harganya adalah kerugian total. Namun, tepat saat telapak tangan ular suai meliuk-liuk dan menggeliat dengan liar, api kuning lembut menyelimuti tubuhnya dengan ringan, dan bahkan di kaki banteng iblis berwajah biru yang sudah dekat, muncul retakan api langka satu demi satu. Tiba-tiba gurun hitam meledak dan muncul, mengisolasi si ular tampan dan banteng iblis berwajah hijau sepenuhnya. Dan di dalam letupan api itu, seberkas cahaya menyambar dari langit, dan di dalam letupan api itu, tampaklah sesosok tubuh kurus yang terbungkus dalam api kuning. Ada perubahan. Melihat sorotan cahaya itu, monster lain yang tampak seperti manusia tiba-tiba mundur, karena dari sorotan cahaya itu, ia jelas mencium aura mengerikan, api dan kekuatan yang terkandung di dalamnya, kurasa tidak sederhana. Ini, seketika, si ular tampan yang dilingkupi api kuning melihat hal ini, namun perlahan membuka matanya, menatap sosok kurus dalam sorotan cahaya, lalu kehilangan suaranya. Xiao Yan, benar saja, orang yang datang adalah Xiao Yan. Berpura-pura menjadi hantu, matilah si tampan ini. Melihat sinar cahaya yang tiba-tiba menembus langit dan sosok api di dalamnya, iblis banteng berwajah biru itu tak berniat berhenti, tubuhnya tiba-tiba berputar, tanduknya memancarkan garis-garis menyeramkan, tiba-tiba menghadapi Xiao Yan Tian Linggai yang tertusuk. Jenis penindasan berat yang terkandung di dalamnya, bahkan Dewa Petarung Bintang 8 yang asli, hanya dapat menghindari batasnya untuk sementara. Bang bang bang, pada saat ini, sosok api kuning itu tersenyum tipis, lalu telapak tangan yang bermandikan api abadi keemasan perlahan terulur dan langsung memegang tanduk yang mengerikan itu. Adapun kengerian yang terkandung di dalamnya, kekuatannya benar-benar lenyap. Keluar dari sini, sebuah suara yang sangat arogan, disertai kekuatan tangan, tiba-tiba menggoyangkan tanduknya. Xiao Yan, dia adalah petarung hebat di tahap awal dari 8 bintang petarung abadi. Tidak baik berlama-lama di sini, ayo pergi. Seru komandan ular itu tiba-tiba, suaranya sangat mendesak. Namun saat ini, di atas langit, tanduk-tanduk kuat iblis banteng berwajah biru yang agresif berayun sesuka hati di lengan Xiao Yan yang terbungkus api abadi. Sebaliknya, kekuatannya tidak seimbang, dan ia langsung berputar, dan tubuhnya terombang-ambing oleh ayunan Xiao Yan. Minggir, Xiao Yan mendengus dingin, lalu mengayunkan pedangnya dengan keras, dan seketika raksasa itu menghantam gurun hitam bagai meteor yang jatuh ke dunia. Suara tabrakan dahsyat yang bergema di langit dan bumi menggetarkan pikiran banyak orang. Gulu, sedangkan monster yang terluka di belakang Snake Commander, sudut mulutnya menjadi kering, dan dia menatap kosong ke arah sosok yang berdiri di langit di atas pilar cahaya. Kapan kekuatan Xiao Yan menjadi begitu mengerikan? Wengom, di padang pasir hitam, alur raksasa sepanjang ribuan meter langsung dihantam oleh iblis banteng berwajah biru. Tuan Ular, kau baik-baik saja. Setelah Xiao Yan berhasil mengatasi iblis banteng berwajah biru itu untuk sementara, ia muncul dari sorotan cahaya. Pasukan puluhan ribu monster yang mengepung mereka sama sekali tidak berani maju, dan mata mereka penuh keterkejutan. Melihat Xiao Yan di depannya seperti melihat monster. Mata orang tua itu memang aneh, kau benar-benar menakutkan. Ular itu meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan,
merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya, dan tak kuasa menahan tawa. Oh, ini terobosan. Setelah induksi sederhana, si ular tampan tak kuasa menahan gumamannya. Yah, itu berhasil sedikit. Dan musuh-musuh di medan perang Tianyuan telah diusir sepenuhnya. Xiaoyan tersenyum riang, cukup santai. Apa? Setelah mendengarkan ular tampan, pupil matanya tiba-tiba mengecil, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Saat kekuatan Xiaoyan masih di tahap awal Douxian bintang 7, ia mampu mengimbangi tingkat awal Douxian bintang 8. Kini setelah ia menembus tahap tengah Douxian bintang 7, kekuatan tempurnya mungkin. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Xiaoyan dengan ringan, pegunungan Tianyuan telah sepenuhnya diusir saat ini, dan hatinya bahkan lebih menakutkan. Di medan perang Tianyuan, ada 100.000 legiun binatang iblis dari Raja Iblis bermata jahat, di manakah tingkat bahayanya? Saya khawatir. Kita bicarakan nanti saja, tunggu sampai aku selesai mengurus kedua orang ini dulu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia terjun ke dalam pertempuran. Omong kosong, ada Raja Iblis bermata jahat dan 100.000 legiun binatang iblis di medan perang Gunung Tianyuan, dan kau mencoba menaklukkan mereka. Dasar idiot, bicara soal mimpi. Saat itu, si tampan berwujud manusia iblis mendengus dingin. Jangan bicara omong kosong, lakukan saja. Kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Xiaoyan membuka mulutnya pelan, meregangkan tubuhnya sedikit, lalu berkata dengan malas. Tampaknya setelah menembus tahap tengah Seven Star Fighting Immortals, kendali kekuatan Xiaoyan menjadi lebih kuat. Boom! Dengan suara nyaring, monster yang tampak seperti manusia itu tiba-tiba bergetar, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan ia langsung berubah menjadi monster berbentuk harimau, tubuh besar yang dikelilingi oleh monster hijau yang ganas, dan bulu-bulu halus itu tampaknya memiliki semacam efek khusus di bawah angin. Sihir umum, ayo bersama. Xiaoyan mendengus dingin, dan api kuning tiba-tiba membentuk ular piton raksasa yang ganas di depannya. Ular piton raksasa yang dibentuk oleh api kuning, mata ular api 4 warna berkilat dengan suhu yang luar biasa dingin, dan sisik ular yang tak terhitung jumlahnya yang dikelilingi api mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan huruf ular itu tampaknya cukup untuk memuntahkan segalanya. Hancur lebur, setan banteng berwajah biru, Yuegu Yaohu. Seketika, melihat serangan mengerikan di samping Xiaoyan, kedua komandan iblis itu mendengus dingin bersamaan. Tubuh monster iblis itu meletus, dan energi iblis yang menyilaukan membubung tinggi, menghempaskan mereka berdua. Tubuh monster itu bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, bulu-bulu halus yang tak terhitung jumlahnya pada banteng iblis berwajah biru itu berkelap-kelip dengan cahaya redup yang langka, dan cahaya redup itu benar-benar menyerap kekuatan di padang pasir yang gelap, dan mata binatangnya mengandung nafsu darah yang sangat gila, terkunci erat pada Xiaoyan. Di sisi lain, surai harimau iblis busur bulan dikelilingi oleh energi iblis, dan di sekujur tubuhnya terdapat busur bulan yang samar-samar mengeras. Kekuatan mengerikan itu menyapu, bunuh aku. Melihat dua serangan ganas itu, Xiaoyan tidak takut lagi, dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Jika kekuatannya masih di tahap awal Douxian bintang 7, dia mungkin sedikit takut, tetapi sekarang dia sudah berada di tahap tengah Douxian bintang 7. Jika dia berhadapan dengan tahap awal Douxian bintang 8, selama dia bukan orang yang sangat mesum, jelas itu tidak akan menjadi masalah. Jelas, kekuatan dua orang di depan mereka berada pada tahap awal Douxian bintang 8, dan mereka hanya berada di tahap terbawah. Boom! Gelombang panas menyapu seluruh gurun hitam, dan lingkaran energi api dilepaskan dari ular piton api, menjerat monster-monster yang mencoba menyerang. Suhu api suci yang membakar membuat mereka tak bisa bergerak. Crash! Pada saat ini, iblis banteng berwajah biru meraung kemana-mana, menginjak-injak gurun hitam, dan menghantam Xiaoyan dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Qi Cheng Qi. Pada saat ini, ular piton api menukik ke bawah, membawa api kuning, langsung menghadap ke arah iblis banteng berwajah biru. Tirlala, keduanya baru saja bersentuhan, dan suara tajam yang tak biasa itu tiba-tiba merangsang jiwa setiap monster yang hadir. Boom! Dengan suara keras, api kuning perlahan mengalir ke tubuh iblis banteng berwajah biru di sepanjang tepi tempat keduanya bersentuhan, dan suara memekakkan telinga memenuhi udara. Rao mengerahkan kekuatan pertahanan mengerikan dari iblis banteng berwajah biru.
Setelah diserang api kuning, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Suhu mengerikan yang bahkan dapat membakar jiwa itu membuat iblis banteng berwajah hijau itu terguncang. Iblis itu benar-benar tergerak, penguasa abadi. Ketika iblis banteng berwajah biru diikat oleh ular piton api, tubuh Xiaoyan menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu dan mendekati iblis harimau busur bulan. Bagaimana dengan orang-orang? Kemana kau pergi? Harimau iblis busur bulan hendak menarik gongsuan dan melancarkan serangan dahsyat, tetapi mendapati sosok Xiaoyan di atas langit tiba-tiba menghilang, dan bertanya dengan ragu. Aku di sini. Suara itu muncul, dan tepat di belakang harimau iblis busur bulan, sesosok penguasa raksasa dengan api yang menyilaukan menebasnya. Aku tak bisa menahan diri, gongsuanku terbuat dari material dan kemampuan bertarung khusus. Kau sedang bermain harimau di kelas. Mustahil. Begitu harimau iblis busur bulan selesai berbicara, ia melihat keindahan di tubuhnya. Gongsuan milik Xiaoyan, di bawah pengaruh kekuatan berat penguasa Xiaoyan yang suram dan kuno, retak-retak muncul darinya. Kaca. Dengan suara keras, gongsuan hancur berkeping-keping, dan harimau iblis busur bulan tiba-tiba menghantam, seteguk darah menyembur keluar, dan aura di dalam tubuh melemah secara bersamaan. Jelas, gongsuan ini terkait dengan asal-usulnya. Sekarang gongsuan telah hancur, asal-usulnya secara alami akan cepat menurun. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kalau aku jadi kamu, aku tidak akan membuang-buang waktuku di sini. Karena pengawal pribadi serigala naga hitam dan beberapa raja iblis mungkin dalam bahaya karena serangan tuan kita. Kalau aku pergi sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Kalau tidak, orang-orang itu akan mati. Harimau iblis busur bulan tak kuasa menahan diri untuk menutupi lukanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan ular, apa yang dia katakan? Xiaoyan memiringkan kepalanya dan bertanya, kedua orang ini jelas bukan lawannya. Tuan, apa yang mereka katakan itu benar, kata ular lega. Pergi. Seketika, Xiaoyan mengambil kembali ular piton api itu dan berdiri diam di langit, dengan tangan di punggungnya dan penguasa kuno di belakangnya. Ayo pergi. Melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, kedua pemimpin iblis itu tak berani ragu lagi. Mereka segera mundur menuju base camp bersama pasukan monster iblis ini. Mereka tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam Xiaoyan ini terlalu aneh. Jika dia bersikeras mempertahankan mereka, kemungkinan besar kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Tentu saja, pasukan komandan ular yang tua, lemah, sakit, dan cacat serta yang lainnya tidak dapat memengaruhi mereka, jadi Xiaoyan akan membiarkan mereka pergi. Raja Monster, di mana kamu sekarang? Bawa aku. Setelah mereka pergi beberapa saat, Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan beban yang amat berat. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa untuk menemukan naga dan serigala Heisha, para penjaga di bawah perlindungan Raja Iblis harus pergi. Bahkan jika Anda akan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di dunia iblis. Harus pergi, Tuan. Mendengarkan suara serius Xiaoyan, tubuh Snake Shuai sedikit gemetar, dan dia berkata, Ayo bicara, aku harus pergi. Xiaoyan tentu saja tahu kekhawatiran Snake Shuai, jadi dia berkata dengan lantang. Tuan, ketika kami memasuki medan perang rumah kebencian, kami baru saja bergabung dengan pasukan beberapa raja iblis lainnya, dan pasukan itu diserang oleh pasukan Tiran Tianxiong. Pada akhirnya, meskipun kami menerima pengawal pribadi serigala naga hitam, perbedaan kekuatan dan kekuatan kami terlalu besar, dan kerugiannya sangat besar. Setelah itu, para komandan iblis di bawah Raja Iblis masing-masing terpaksa melarikan diri bersama pasukan binatang iblis, memanfaatkan kesempatan untuk mengalihkan perhatian pasukan mereka, sementara ketiga Raja Iblis melindungi pemimpin pengawal pribadi. Perlahan-lahan menghindari kejaran mereka, kata ular dengan gemetar, suaranya sangat tertekan dan berat, setiap kata yang diucapkannya, amarah di hatinya tertahan hebat. Berapa banyak ahli yang mereka miliki? Xiaoyan mengerutkan kening, jelas tidak menyangka situasi di sini akan lebih buruk dari yang dibayangkannya. Bahkan dengan bala bantuan dari tiga Raja Iblis, para pengawal pribadi serigala naga iblis hitam masih seperti ini. Mundur, ditugaskan oleh Tiran Tianxiong sendiri, dia adalah elit sejati dari bawahannya. Sesuai instruksi Raja Iblis sebelum kepergiannya, aku khawatir hanya akan ada satu orang kuat di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 8, ditambah 2 orang kuat di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 8.
Si tampan ular itu dingin. Tidak ada fluktuasi lain dalam suaranya, dan beberapa hanya niat membunuh dan amarah yang tenang. Jadi begitu, di mana mereka? Tanya Xiao Yan tanpa sadar. Ia samar-samar bisa menebak bahwa alasan Tiran Tianxiong tidak mengambil tindakan sendiri adalah untuk berjaga-jaga terhadap apa yang disebut Raja Jahat Tulang Putih, tetapi tingkat kekuatan tempur ini ditempatkan di mana saja, itu bisa dianggap sebagai kekuatan super kelas 1. Weng berdengung. Suara Xiao Yan yang penuh tanya baru saja terdengar, dan tiba-tiba, seberkas cahaya langka melesat ke arah Xiao Yan di atas ular tampan. Sinar itu bercampur dengan kekuatan misterius, dan sepertinya merekam beberapa informasi yang cukup berguna. Sekarang, aku khawatir mereka telah tiba di tebing bulan jahat. Gumpalan cahaya misterius itu mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan suara-suara yang sangat datar itu tiba-tiba memasuki telinganya. Sudah sampai tingkat yang begitu serius. Api Xiao Yan muncul dan memusnahkan kekuatan ini sepenuhnya. Tentu saja, teknik ini digunakan untuk mencegah pembangkit tenaga listrik lain menemukannya, jadi dia sangat berhati-hati. Tuan Ular, bawa prajurit yang tersisa dan pergilah langsung ke medan perang Tianyuan, yang telah kubersihkan sepenuhnya, dan merupakan tempat terbaik bagimu untuk meningkatkan kesehatanmu. Xiao Yan selesai berbicara dan merobeknya dengan santai, dan retakan ruang pun muncul. Ia berjalan keluar, membelakangi mereka, dan menatap kedalaman medan perang ini, tanpa bergerak. Tapi, bagaimana denganmu, tuanku? Saat itu, komandan ular itu merasa betapa tidak berartinya dirinya. Ia memiliki kekuatan Dosian bintang 8 tingkat menengah yang bermartabat. Karena sebelumnya ia pernah melawan pasukan Tiran Tianxiong, kini ia diselamatkan oleh seorang pria di tengah Dosian bintang 7. Namun pada akhirnya, Sui masih mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan menemui apa yang disebut batu sandungan itu." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Tetapi, mendengar suara datar Xiao Yan, tubuh si ular tampan dan harimau itu terkejut, dan kata-kata tidak dapat keluar dari mulutnya. Sekarang kekuatan mereka telah tersebar, jika mereka menghentikan Xiao Yan, aku khawatir beberapa Raja Iblis dan pengawal pribadi akan berada dalam bahaya. Korban jiwa semakin banyak, dan untuk sementara waktu, ular Sui juga ragu-ragu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kutahu. Xiao Yan tersenyum percaya diri, lalu segera bertanya tentang roh buku iblis di dalam tubuhnya, melangkah menembus kehampaan, dan berjalan menuju tebing bulan jahat. Tuanku, di mana salah satu dari 2 kota dan penjara setan yang ada? Aduh, pada saat ini, Komandan Ular hanya bisa memimpin sisa pasukan menuju medan perang Tianyuan, dan hanya bisa berdoa kepada Xiao Yan dalam hati. Weng berdengung. Raungan keras terdengar di seluruh medan perang rumah dendam. Satu demi satu, hantu energi jahat merah tua dan sekelompok iblis hijau tak sadarkan diri terus bergelut, memenuhi seluruh medan perang dengan rasa yang mengejutkan. Jelas, tempat ini bisa disebut sebagai medan perang pertama di medan perang kuno dunia iblis. Bukankah itu buang-buang waktu? Hei, di tengah kehampaan yang sunyi dan gelap, beberapa cahaya pelangi mengejarku bagai bintang yang menggenggam rembulan, namun serangan mengerikan yang meletus dari tubuhnya mungkin bukan yang terbaik di antara 8 dewa petarung bintang. Sial, mereka mengejar mereka. Kalau terus begini, situasi kita mungkin akan sangat buruk. Di atas kehampaan, beberapa orang yang memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal, dengan sosok yang sangat tidak sadarkan diri di belakang mereka, berkata, "Pria ini berotot kekar, dan ada bekas luka merah yang jelas di kulitnya, dan jejak noda darah yang mencolok terus muncul. Jelas, pria besar ini menderita luka serius untuk melindungi beberapa orang di sepanjang jalan." Di antara banyak kerajaan iblis di bawah Hei Xiaolonglang, Badak Bumi cukup untuk menduduki peringkat 20 teratas. Raja Iblis Badak Bumi, dengan kekuatan Dosian bintang 8 di tahap awal, terutama mengandalkan pertahanan, dan tubuhnya sangat mengerikan. Jika pertahanannya ringan, saya khawatir itu tidak akan terlalu berpengaruh dalam menghadapi serangan Dosian bintang 8 yang sebenarnya di tahap tengah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keduanya adalah pemimpin pengawal, dan mereka adalah orang kepercayaan sejati Tuan Hei Xiaolonglang. Hanya setelah mereka bangun, mereka akan dapat mengetahui keberadaan Tuan, jadi mereka tidak boleh ditinggalkan apapun yang terjadi. Di antara mereka, Raja Iblis memiliki tatapan yang dalam.
Menatap orang-orang di belakangnya, ia berkata dengan dingin. Para pengawal lainnya telah menyamar sebagai kami, berpencar, mencoba mengaburkan pandangan mereka. Setelah napas Sun, Raja Iblis yang menggendong pemimpin pengawal lainnya juga berkata bersamaan. Pria ini adalah Yanting, sangat anggun, dengan aroma bunga yang langka di sekujur tubuhnya. Dia juga berada di bawah komando naga dan serigala hitam. Raja Iblis Bunga, seorang pemimpin elit yang ingin membela Tiran Tianxiong dengan kekuatan seperti ini di tahap awal Dewa Petarung Bintang 8, ditambah 2 Dewa Petarung Bintang 8 tingkat menengah, agak aneh, belum lagi mereka juga memiliki 2 pemimpin yang berkelas yang mengalami koma. Kekuatan tempurnya sangat berkurang. Kalian bertiga, apa kalian bisa berlari dengan baik? Saat mereka bertiga berdiskusi, di kehampaan di sekitar mereka bertiga, mereka tiba-tiba diselimuti oleh riak energi berdarah yang tidak normal. Riak energi itu benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Kekuatan tahap akhir Fighting Immortal Bintang 8. Raja Iblis Darah. Pada saat ini, 10.000 Raja Iblis tiba-tiba melangkah maju dan berhenti di depan 2 Raja Iblis, menahan invasi energi neraka yang menyedihkan bagi mereka, dan matanya di antara mereka, ekspresinya sangat serius. Dan kita, setelah beberapa saat, langit yang berdarah, dan 2 suara juga memenuhi udara. 1 Fighting Immortal Bintang 8 tahap akhir dan 2 Fighting Immortal Bintang 8 tahap tengah benar-benar meremehkan kita hahaha. Pemakaman 10.000 iblis. Raja 10.000 iblis mendengus dingin, dan energi iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, berubah menjadi monster ganas yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk. Tanpa penjelasan apapun, ia langsung menyerang 3 orang di depannya. Energi yang terkandung di dalamnya ternyata menjadi perasaan tidak enak di alam merah Raja Iblis Darah. Maju. Begitu serangan itu jatuh, seluruh wilayah merah tua itu bergoyang, dan Raja Iblis 10.000 mendengus. Dan karena Raja Iblis Darah tidak menduga akan mendapat serangan mendadak dari Raja Iblis 10.000, dia hanya bisa menahan serangannya untuk sementara waktu. Crash! Raja Iblis 10.000 bunga dan Raja Iblis Badak Bumi saling berpandangan dengan ekspresi serius. Mereka segera membawa sosok itu di punggung mereka. Dengan bantuan perlindungan dari serangan Raja Iblis 10.000, mereka melompat turun dari langit dan menghadapi makhluk yang luar biasa menakutkan di bawah sana, dari tebing. Itulah tebing Siwe, dan kedalaman tebing Siwe adalah penjara penindasan iblis. Siu-siu, cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam kehampaan yang redup ini, dan bahkan dari jarak 100 mil, orang dapat dengan jelas mencium aura berdarah yang menindas di atasnya. Apakah kau sudah menemukan seseorang? Saat ini, di atas tebing bulan jahat yang berlumuran darah, di atas awan darah tebal, berdiri bayangan hitam sedingin es. Artinya, tidak, ketiga orang ini sangat berhati-hati. Saat mereka memasuki tebing Siwe, aura mereka sudah tertutup. Kami mencari di seluruh pinggiran tebing Siwe, tetapi kami tidak dapat menemukan siluet atau aura mereka. 2 Raja Iblis lainnya menggelengkan kepala bersamaan, dan ada sedikit keraguan dalam suara mereka. Tebing Siwe seluruhnya terdiri dari jurang dan bebatuan terjal. Rute di sini rumit, dan mengandung banyak aura tirani, energi iblis yang sangat jahat dan terkikis, yang menghiasi seluruh tebing Siwe. Jahat, aku khawatir mereka akan memasuki kedalaman tebing Siwe. Lagi pula, hanya itu satu-satunya cara untuk menghindari deteksi kita. Setelah Sunsi, salah satu Raja Iblis bersuara pelan, tetapi ia berbicara tentang kedalaman tebing Siwe. Ketika saatnya tiba, matanya terkulai tanpa sadar, seolah-olah ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalamnya. Kedalaman tebing Siwe, Raja Iblis Darah mengerutkan kening. Kalau begitu, aku khawatir akan banyak kesulitan untuk menangkap mereka bertiga. Lagi pula, ada penjara penekan iblis di sana, dan yang disegel di penjara penekan iblis itu memang ada. Teman-teman, satu-satunya cara adalah membiarkan ahli Doxian Perfection Bintang 8 itu bertindak, kalau tidak. Sialan, aku sudah menghitung semuanya, tapi pada akhirnya tidak terhitung bahwa Raja Iblis 10.000 masih tertinggal. Tidak masalah, cari aku. Sekalipun mereka memasuki ruang lingkup penjara penindasan iblis, mereka harus ditangkap, kalau tidak, tuannya akan disalahkan, dan kemarahan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Bahkan jika kau memasuki penjara kota iblis. Ayo pergi. Raja Iblis Darah mendengus dingin,
dan ketiga sosok itu pun terjun ke tebing Sihiwe secara bersamaan. Para prajurit dengan hati-hati mencari ke dalam dari 3 arah. Tik-tok-tik, pada saat ini, aura menyeramkan dan mencekam memenuhi bagian dalam tebing Sihiwe, dan suara aneh tetesan air muncul, membuat tempat itu seperti gua iblis. Pada saat ini, ketiga Wan Yaowang dan 2 pemimpin penjaga yang tak sadarkan diri perlahan berdiri di dalam gua batu yang agak gelap. Napas yang mengerikan, sepertinya ada sesuatu yang jahat di kedalaman tebing jahat ini. Setelah sosoknya stabil, alis Raja Iblis Bunga segudang berkedut, dan mata indahnya menembus kegelapan tak berujung, seolah-olah dia bisa mencium sesuatu. Tubuhnya adalah peri di dalam bunga, dan dia secara alami sangat sensitif terhadap aura jahat ini, dan dia masih tidak menyadari bahwa ada 2 kota iblis yang tersembunyi di sini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Di sini, seharusnya ada sangkar jahat air dan api yang menekan orang-orang jahat dari luar wilayah. Setelah merenung sejenak, Raja Iblis 10.000 iblis perlahan membuka mulutnya. Air dan api, mungkinkah saat Perang Dunia Pertama dulu, pasukan suku jahat asing menyerang dunia iblis kita, dan mereka berdua memiliki kekuatan seperti Raja Putih? Raja Iblis Badak Bumi tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika mendengar kata-kata itu. Benar sekali, Raja Iblis 10.000 mengangguk dengan berat. Cek, ada banyak rumor tentang kedua Suangsha ini di dunia iblis. Konon, mereka berdua adalah saudara kembar. Sang kakak memperbaiki api, dan sang adik memperbaiki air. Keduanya saling melengkapi, dan kekuatan mereka hampir setara dengan para dewa petarung bintang 8. Entah kenapa mereka membelot dan menjadi antek-antek suku jahat asing. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan gabungan mereka berdua. Bahkan dalam menghadapi kesempurnaan dosian bintang 8 yang sesungguhnya, mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung. Awalnya, mereka berdua menyerang dunia iblis bersama pasukan suku jahat dari luar wilayah. Mereka ditekan oleh Kaisar Iblis dengan lambaian tangan, dan mereka langsung disegel di sini, membentuk penjara iblis penekan air api. Aku ingin mereka bertobat dalam segel tak berujung. Kota iblis ini cukup untuk menduduki peringkat ke-10. Kandang jahat air dan api, kata permaisuri iblis Badak Bumi dengan suara melankolis, keterkejutan dalam suaranya sangat sulit disembunyikan. Puff, saat beberapa orang sedang asyik mengobrol, sesosok tubuh yang agak tergesa-gesa menghampiri mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak ada waktu lagi, aku harus segera memasuki penjara penindas iblis. Aku berharap dapat menghancurkan situasi saat ini. Kalau tidak, begitu kedua pemimpin itu jatuh ke tangan mereka dan mereka menemukan tempat segel Kaisar Iblis dan lokasi Sang Guru, pasukan koalisi dari penguasa Serigala Naga Hitam akan hancur total, bahkan seluruh dunia iblis akan berubah total. Mendengar suara tergesa-gesa ini, Raja Wan Yao mengambil langkah tegas. Tiba-tiba, ia mendorongnya. Beberapa orang gemetar, lalu langsung menuju gerbang batu penjara penindas iblis. Orang-orang ini, apa mereka gila? Saat ini, menatap beberapa orang yang menyerbu gerbang kematian, mata Raja Iblis Darah menyipit tajam dan meraung. Setelah Sunsi, Raja Iblis Darah juga masuk bersama. Di luar tebing bulan jahat, kau yakin di sini? Saat itu, Xiaoyan perlahan memanfaatkan celah ruang dan bimbingan roh buku iblis di tubuhnya, lalu tiba di tebing Sihiwe. Baru saja tiba di sini, perlindungan tubuh otomatis tak terkendali dari api suci di tubuh Xiaoyan. Tampaknya tebing jahat ini mengandung sentuhan kekuatan jahat yang ditakuti oleh banyak api suci. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai tahap tengah dari Dewa Petarung Bintang 7. Selain memiliki banyak api suci di tubuhnya, ia juga ditakuti oleh para petarung Bintang 8. Dan pusat kekuatan tingkat Dewa Pejuang Bintang 8, bahkan di antara klan jahat ekstrateritorial, hanya memiliki jumlah yang sangat kecil di tingkat Kaisar, dan sisanya adalah klan jahat ekstrateritorial tingkat Raja yang paling menakutkan dan misterius. Weng berdengung. Setelah napas itu, api suci di tubuh Xiaoyan meletus dengan aura pertahanan yang menyilaukan, tetapi kubus iblis di tubuh Xiaoyan seolah-olah telah menemukan lawan yang seimbang. Napas aneh yang tak terkendali itu, seolah bersiap untuk bersaing dengan kekuatan jahat ini. Ada 2 raja ras jahat dari luar negeri. Roh buku iblis itu berubah menjadi seekor tikus putih berbulu, melayang di atas bahu Xiaoyan, dan tertawa. Tawanya elegan, tetapi menyebabkan badai dalam hati Xiaoyan. 2 raja ras jahat dari luar wilayah.
Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil, dan suaranya pun hilang. Yah, kalau tidak ada yang menggunakan bunga tersegel itu, seharusnya mereka tetap menjadi dua raja bergelar Raja Putih. Tikus putih itu membuka mulutnya pelan, seolah-olah sedang mengatakan sesuatu yang sangat tidak kentara. Dua Raja Putih. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan berputar cepat, alisnya berkerut, dan bahkan tinjunya tanpa sadar terkepal. Yang terkuat di antara ras alien disebut Raja, dan di level Raja ada 3 tingkatan. Raja yang paling dasar, Raja Hitam, Raja Putih, dan Raja Merah. Dua Raja Putih, apa artinya ini? Artinya, kedua Raja klan jahat di tebing jahat ini memiliki kekuatan terendah di antara para petarung abadi bintang 8. Terlebih lagi, kekuatan dan sarana yang dimiliki untuk bisa menjadi Raja Putih di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu pasti tidak akan lebih lemah dari 8 petarung abadi bintang di dunia iblis. Pada saat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan senyum masam di wajahnya. Pada saat ini, ia juga mengerti bahwa tak heran jika dunia iblis menduduki peringkat kedua di dunia. Namun, tidak peduli seperti apa sarang harimau lontan di sini, Anda harus melewatinya. Boom! Aura gelap terus bermunculan, dan terkadang di antara bebatuan di tebing-tebing Siyue, mereka mengembun menjadi monster-monster yang sangat ganas yang merajalela, tetapi setelah beberapa saat, mereka juga akan diserang oleh Siyue. Aura iblis hijau yang mendominasi di tebing itu pun tersapu dan padam. Keduanya datang silih berganti, dan tampaknya ada semacam hubungan yang membatasi dan luar biasa. Dan pembatasan aneh semacam ini menunjukkan jejak misteri dan kejahatan, tampaknya tempat ini benar-benar penjara penindasan. Serigala naga iblis hitam. Pada saat ini, Xiaoyan meminjam jejak kekuatan gelap dari dunia bawah yang gelap, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya seperti kelelawar, berenang diam-diam di tebing bulan jahat, mencoba menemukan 10.000 Raja Iblis menunggu napas orang lain, sudut mulutnya meremehkan. Namun, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa jejak napas dan gerakan 10.000 Raja Iblis terhapus bersih, dan ukuran tebing bulan jahat jauh melampaui imajinasinya. WHO, keluar dari sini, Raja. Setelah sunyi, tepat ketika Xiaoyan baru saja melewati balok batu prisma, sebuah suara geram datang dari tak jauh di belakangnya. Raja Iblis di tahap tengah 8 bintang pejuang abadi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu. Kekuatan kegelapan di tubuhnya hancur total oleh raungan ini, dan seketika tubuhnya berdiri tegak, dan matanya menatap pria besar di depannya, kepalanya tertutup garis-garis hitam untuk sementara waktu. Raja Iblis di tahap tengah 8 bintang pejuang abadi, Dewa Salju Tianying, mengenakan baju zirah seputih salju. Baik rambut maupun alisnya, dipenuhi dengan warna putih salju yang ekstrim, yang membuat orang tak sadarkan diri berdebar-debar. Orang ini jago terbang, cocok untuk pertempuran di ketinggian, dan kekuatan dosian bintang 8 tingkat menengah telah memberinya depresi yang sangat kuat. Jelas, kekuatan tempur orang ini mungkin sangat mengerikan. Lupakan saja, tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini, aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan, dan api di sekujur tubuhnya langsung menyembur keluar, membuka jalan di bawah kakinya, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan peningkatan teknik peledakan, Xiaoyan hendak pergi, tetapi orang ini tidak bisa menghentikannya. Mau lari kemana? Tianying Snow Lord awalnya tidak ingin membunuh Xiaoyan. Ia sudah memperhatikan napas Xiaoyan sejak Xiaoyan masuk ke sini, tapi ia selalu penasaran. Seorang pria kecil di tahap tengah Seven Star Fighting Immortals. Bagaimana mungkin kau punya nyali yang begitu mengerikan untuk masuk ke sini? Jika dikatakan bahwa dia adalah penyelamat Wan Yaowang dan yang lainnya, maka Tianying Snow Lord tentu saja tidak akan mempercayainya. Lagi pula, kekuatan orang ini terlalu rendah, dan dia bisa mengabaikannya di matanya sendiri. Sekarang setelah dia baru saja mengungkap Xiaoyan, dia melarikan diri, yang memperkuat spekulasi di hati Tianying Snow Lord. Orang ini ada hantu di hatinya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa lari saat melihat dirimu sendiri? Brak, di ruang batu yang gelap, terdapat jurang dan jurang yang dalam, tetapi di belakang Tianying Snow Lord, sehelai bulu putih bulan yang agak dingin perlahan naik dan muncul di balik lengannya. Dengan potongan-potongan bulu seputih salju, bulu-bulu itu melesat ke lokasi pelarian Xiaoyan. Boom, bulu-bulu seputih salju menyentuh bebatuan di sekitarnya,
dan suara memekakkan telinga menyebar dengan riak energi yang dahsyat. Untuk sementara waktu, debu yang tak terhitung jumlahnya dan fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan seluruh kehampaan sedikit bergetar. Orang gila ini, Xiaoyan baru saja berlari sebentar, dan mendapati jalan di depannya tertutup batu seluruhnya. Akibatnya, Tuan Salju Tianying yang mengejarnya menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan serangannya pun cukup aneh. Jiwa pejuang, api suci, kekuatan jiwa, teriak Xiaoyan pelan. Seketika, bayangan jiwa petarung itu muncul, dan bahkan jiwa tak kasat mata itu perlahan membuka jalan, siap menghadapi serangan orang ini. Namun Xiaoyan tahu dalam hatinya bahwa prioritas utamanya bukanlah melenyapkan Raja Iblis, melainkan keluar secepatnya, menemukan pemimpin para pengawal, menemukan naga jahat hitam dan serigala, agar dapat mengungkap pola dunia iblis. Sekalipun Xiaoyan memiliki kubus iblis dalam kondisi prima, ia tidak yakin akan menang. Lagi pula, kedua orang ini adalah elit bawahan Kaisar Iblis. Mereka mendampinginya dari lahir hingga mati, dan kekuatan bertarung mereka bisa dibilang sangat dahsyat. Ledakan, kamu mencalonkan diri untuk apa? Siapa kau sebenarnya? Dalam sekejap, tubuh Dewa Salju Tianying muncul di belakang Xiaoyan seperti hantu. Saat itu, Xiaoyan terhalang oleh sebuah batu. Batu aneh ini mengandung aura jahat yang mengerikan. Meskipun itu adalah kekuatan api suci, itu juga membutuhkan banyak waktu. Siapa aku? Apa kau tidak tahu? Xiaoyan tersenyum penuh minat, api yang sangat menyilaukan di tubuhnya perlahan-lahan mengandung jurus pembunuh yang mengerikan. Karena aku tidak membuang-buang waktu, aku hanya bisa melarikan diri dengan cepat, dan dengan berita tentang roh buku iblis, suasana di sini sangat aneh, tampaknya kedua orang di penjara penindasan iblis dapat keluar kapan saja. Boom! Lingkaran api kuning meletus dari tubuh Xiaoyan bagai gelombang yang bergejolak, dan langsung menghantam bebatuan jahat di sekitarnya, membentuk makhluk api, mengelilingi Xiaoyan, menatap langit dengan waspada. Elang, penguasa salju, pria yang menarik, Master Salju Tianying mencibir, dan suhu di area ini tiba-tiba turun, dan kepingan salju prismatik seputih salju perlahan-lahan melayang pergi. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Melihat kepingan salju yang polos ini membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang, dan ia menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan jiwa, boom! Tanpa ragu, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu meraung bersama makhluk api di depannya, melesat ke arah Dewa Salju Tianying, menyebabkan fluktuasi di sepanjang jalan, dan jejak retakan pun muncul. Crash! Beberapa kekuatan yang sangat berbeda saling bertabrakan, dan kekuatan mengerikan yang meletus mengubah tempat ini menjadi debu. Tiba-tiba, sebuah gerbang perunggu yang dipenuhi pola monster hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul tak jauh dari mereka berdua. Ini pintu masuk penjara penindas iblis. Sebelum suasana pertempuran benar-benar tenang, Xiaoyan menatap gerbang raksasa ini dan mencium sedikit aura jahat darinya. Nak, kemana kau lari? Melihat kemunculan Xiaoyan, Master Salju Tianying bergumam, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiaoyan dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Coba ini. Wajah Xiaoyan pucat, teratai api kuning pucat mengembun dari tangannya, dan segera melemparkannya ke arahnya. Puff, apa ini? Ketika teratai api kuning pucat muncul, kepingan salju di sekitar Master Salju Tianying memancarkan aura ketakutan yang luar biasa, gemetar. Boom! Meskipun teratai api yang terkondensasi dari api abadi tidak sekuat samsara murka Buddha, itu lebih baik daripada berkah api abadi dan abadi, cukup untuk memberi Xiaoyan sedikit waktu. Sial, tidak bisa membukanya. Dengan bantuan waktu yang dibeli Huolian, Xiaoyan melesat dan tiba di pintu penjara penekan iblis. Setelah beberapa pertanyaan, ia berkata tanpa daya. Potong, pola monster ini dibuat oleh pembangkit tenaga reinkarnasi, bagaimana kau bisa membukanya? Kemarilah. Dalam sekejap mata, roh buku iblis berbentuk marmut itu menjulur dari lengan baju Xiaoyi dan berjalan menuju celah batu di tepi gerbang perunggu raksasa. Di sana, ada aura iblis samar-samar, serta aura dewa merah tua, dan jelas bahwa seseorang telah memasukinya sebelum mereka. Ini, napas Raja Iblis 10.000, kau tidak akan salah. Ayo pergi. Xiaoyan meraih aura iblis samar di depannya dengan satu tangan. Setelah mengidentifikasinya dengan cermat,
Seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, melesat ke penjara penindasan iblis. Tidak mungkin, anak ini telah memasuki penjara penindas iblis. Bukankah itu jalan buntu? Dunia luar berhasil menghalau semua serangan Xiao Yan, dan Master Salju Tianying hanya bisa menggelengkan kepala. Jelas, dia meremehkan kekuatan Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan memasuki penjara penindas iblis, tentu saja dia tidak akan mengejarnya terlalu dalam. Karena dia tidak ingin mati. Ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Kulit Putih di kota Sangkar Jahat Air dan Api, dan mereka tidak memiliki kekuatan penuh dari para petarung abadi bintang 8. Jika mereka memasukinya, mereka hanya akan mati sia-sia.